Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Putri Fadilah dengan NIM 14026200054. Pada video kali ini saya akan melakukan praktek micro teaching dengan materi sumber data kependudukan. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan yaitu discovery learning dan juga metode pembelajaran berupa tanya jawab, ceramah, diskusi, dan penugasan. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya kalian hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya Ibu absen dahulu ya. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada Bu, masih semua. Ada semua. Oke, alhamdulillah semuanya sehat dan hadir ya. Insya Allah siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Dulu saya screen dulu ya. Ini mau dibantu? Masa, oke. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sumber data kependudukan. Adapun tujuan kita mempelajari ini yaitu agar kalian memahami dan mengetahui serta dapat mampu mengidentifikasi apa itu sumber data kependudukan. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu sumber data kependudukan? Saya Bu. Berbagai data atau informasi tentang penduduk bukan? Berbagai data informasi tentang penduduk boleh. Terus ada lagi yang mau menambahkan? Belum tahu Bu. Oke, nggak apa-apa, kita pelajari hari ini ya. Nah, di sini Ibu akan sajikan beberapa gambar. Menurut kalian nih, kira-kira setelah melihat gambar ini, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Itu ada gambar grafik jumlah data laju penduduk Bu. Itu terus ada peta persebaran penduduk juga dan diagram presentasi penduduk itu berdasarkan kesesuaian alamat, domisili, dan KK ya. Ya betul. Coba yang lain ada yang bisa menambahkan? Itu semua adalah data-data Bu. Bisa berupa angka, grafik, peta, dan diagram. Oke, betul Mila, sudah sedikit lengkap nih. Coba ada lagi yang lain yang ingin menambahkan? Saya izin menambahkan Bu, di situ Ya. kan tertulis BPS ya, berarti itu dari Badan Pusat Statistika, berarti sumber data tersebut dikeluarkan oleh BPS ya Bu? Ya betul sekali Bagas. Sebelumnya kita ketahui dulu ya apa itu sumber data. Oke, sumber data adalah sebuah data statistik yang dikeluarkan oleh instansi resmi pemerintahan dan juga badan swasta ataupun perorangan. Data ini bisa berupa berbagai macam bentuk, grafik, angka, tabel, dan berbagai macam data statistik lainnya. Lalu, jadi sumber data kependudukan itu seperti yang sudah kalian ungkapkan sebelumnya adalah berbagai macam data statistik terkait kependudukan yang dikeluarkan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik dan badan-badan sumber data kependudukan lainnya. Kemudian pertanyaannya nih, dari mana sih BPS bisa mendapatkan data-data tersebut hingga bisa disajikan dalam gambar-gambar, dalam grafik, peta, dan diagram? Ada yang tahu? Dari pendataan penduduk Bu, misalnya kayak wawancara penduduk saat sensus. Iya betul sekali Ocha. Jadi sumber data kependudukan ini dapat diperoleh dari perhitungan dan pendataan penduduk yang dilakukan melalui sensus penduduk, survei penduduk, serta registrasi penduduk. Kita bahas yang pertama dulu ya, sensus penduduk. Coba di sini ada yang bisa menjelaskan apa itu sensus penduduk? Saya Bu. Ya silakan Jadi, Ocha. sensus penduduk itu adalah keseluruhan proses pengumpulan, penyusunan, pengolahan, dan penerbitan data yang bersifat demografis, ekonomis, dan sosial dari suatu wilayah atau negara tertentu dan dalam waktu tertentu. Ya betul sekali, gue lengkapi sedikit ya. Jadi sensus penduduk ini adalah pencatatan penduduk yang dilakukan oleh BPS atau Badan Pemerintahan secara serentak dan dilakukan secara periodik, yaitu setiap 10 tahun sekali. Kemudian sensus penduduk ini dibagi menjadi dua macam berdasarkan tempat tinggal
dan juga metode pengambilan datanya. Berdasarkan tempat tinggal, sensus penduduk dibagi menjadi dua, yaitu sensus de jure dan sensus de facto. Di sini ada yang bersedia untuk menjelaskan apa itu sensus de jure dan juga de facto? Ya, silakan Sabrina. Saya mau jelasin tentang sensus de jure. Jadi itu penjajah penduduk yang ditunjukkan kepada setiap penduduk yang benar-benar bertempat tinggal di daerah atau tempat tinggal di negara yang bersangkutan. Sedangkan de facto itu penjajahan penduduk yang ditunjukkan kepada setiap penduduk yang pada waktu diadakan sensus berada dalam wilayah atau negara yang bersangkutan. Ya, betul sekali. Jadi anak-anak, sensus de jure ini dilakukan khusus untuk warga yang bertempat tinggal pada wilayah tempat sensus diadakan. Jadi andai kata ada warga yang bukan penduduk asli pada sensus dilakukan, itu tidak akan dimasukkan ke dalam penghitungan. Lalu bagaimana untuk mengetahui warga yang asli dan yang bukan, yaitu dengan adanya kepemilikan kartu tanda penduduk. Kemudian berdasarkan metode pengambilan data dibagi lagi menjadi dua, yaitu metode canvasser dan householder. Coba Raya dijelaskan apa itu metode canvasser dan householder. Kalau misalkan metode canvasser itu petugasnya datang langsung ke tempat tinggalnya, terus dia ngisi pertanyaan sesuai dengan jawaban si warganya. Tapi kalau misalkan householder, petugas sensusnya ngasih daftar pertanyaan kepada setiap kepala rumah tangga untuk diisi sendiri. Lalu daftar pertanyaan yang sudah terisi akan diambil kembali sama si petugas sensusnya. Ya, betul sekali. Terima kasih ya Raya atas penjelasannya. Nah, itu tadi penjelasan tentang sensus penduduk. Kita lanjutkan ke sumber data penduduk yang kedua, yaitu survei penduduk. Di sini ada yang mau coba menjelaskan apa itu survei penduduk? Saya Bu, Ya, coba Taufik. jadi survei penduduk adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel atau hanya mencacah sebagian penduduk Bu. Ya, betul. Jadi survei ini dilakukan adalah pendataan penduduk dengan cara penarikan sampel, sehingga tidak melakukan pencacahan pada seluruh penduduk di negara tersebut. Lalu pelaksanaan survei ini pertama-tama ditentukan dahulu sampel daerah sebagai kawasan yang bisa mewakili karakteristik negara tersebut. Setelah itu baru dilakukan perhitungan terhadap seluruh responden yang ada di kawasan sampel survei. Kemudian proses penjaringan data juga ditentukan dengan kebutuhan survei yang akan dilakukan. Contoh survei yang dilakukan oleh BPS itu ada Susenas atau Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan untuk menjaring data mengenai keadaan sosial dan ekonomi penduduk Indonesia. Kita lanjut ke yang ketiga, yang terakhir, yaitu registrasi penduduk. Di sini ada yang mau mengajukan diri untuk menjelaskan apa itu registrasi penduduk? Ya Bu, Ya, coba Sofi. jadi registrasi penduduk itu kumpulan berbagai keterangan dari kejadian yang dialami oleh manusia. Oke, udah betul, tapi kurang lengkap. Coba Mario bisa ditambahkan penjelasan dari Sofi. Ya, jadi registrasi penduduk adalah kumpulan dari berbagai keterangan dari kejadian penting yang dialami oleh manusia. Contohnya itu ada di PPT yang tadi, yang kejadian penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. Ya, betul. Jadi terima kasih ya Sofi dan Mario. Jadi registrasi penduduk ini adalah kumpulan keterangan mengenai segala peristiwa yang dialami sejak manusia itu lahir sampai mati, serta segala peristiwa penting harian yang mampu mengubah status sipil seseorang. Kejadian penting hariannya itu apa aja? Kejadian penting hariannya itu ada perkawinan, perceraian, pengangkatan anak atau adopsi, serta perpindahan atau migrasi. Kemudian registrasi penduduk ini harus dilakukan secara terus-menerus. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa harus dilakukan secara terus-menerus? Karena komponen-komponennya itu cepat berubah Bu, atau bersifat dinamis. Kayak setiap saat pasti ada penduduk yang lahir, mati, melakukan perkawinan, perceraian, ataupun yang lainnya. Iya, betul Mila. Jadi registrasi penduduk ini dilakukan setiap saat oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan kependudukan, seperti misalnya Departemen Agama yang mencatat peristiwa perkawinan dan perceraian, serta pencatatan penduduk yang berkaitan dengan KTP dan kartu keluarga akan dilakukan pada kantor catatan sipil.
Sehingga diperlukan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian vital yang terjadi oleh diri dan keluarganya. Sampai sini sudah paham semua? Atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham Bu. Oke, kalau gitu Ibu bagi tugas kelompok ya. Kelompoknya dibagi jadi 3. Tugasnya yaitu berdiskusi dan mencari tahu kelebihan dan kelemahan dari masing-masing sumber data kependudukan. Kelompok 1 mencari tentang sensus penduduk, kelompok 2 tentang survei, dan kelompok 3 tentang registrasi penduduk. Ibu beri waktunya 15 menit untuk berdiskusi. Baik Bu. Oke, waktunya udah habis nih. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk menjelaskan hasil diskusinya. Oke, baik Bu, saya perwakilan dari kelompok 1. Jadi hasil diskusi kelompok kami ini tentang kelebihan dan kekurangan sensus penduduk. Yang pertama itu kelebihannya ada dianggap paling akurat, yang kedua ada lengkap cakupannya, yang ketiga terbatas dari kesalahan sampling, yang keempat dapat digunakan sebagai sampling frame untuk survei lain, yang kelima dapat digunakan sebagai dasar perencanaan. Lalu ada kekurangannya itu, yang pertama ada biaya sangat mahal dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang kedua karena dilakukan periodik 10 tahun sekali, kemungkinan setelah beberapa tahun sudah banyak perubahan serta tidak dapat melihat perubahan dalam waktu singkat, misalnya 4 atau 5 tahun. Terus yang ketiga ada sering terjadi content error, dan yang terakhir ada kemungkinan tidak semua penduduk tercacat. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk setiap perwakilan kelompoknya yang sudah menjelaskan hasil diskusinya. Karena waktunya sudah mau habis, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari? Saya Bu. Ya, silakan. Jadi hari ini kita udah belajar tentang sumber data kependudukan, yaitu berbagai data statistik yang berupa angka, grafik, tulisan maupun gambar terkait kependudukan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik ataupun badan-badan sumber data kependudukan lainnya, yang dimana data-data kependudukan tersebut diperoleh dengan cara sensus, survei, serta registrasi penduduk. Oke, terima kasih Ocha atas kesimpulannya. Hari ini kita sudah belajar tentang sumber data kependudukan. Kedepannya tetap direview kembali ya, supaya nggak lupa sama yang udah diajarkan nih. Terus juga nanti Ibu akan kirim tugas di Google Classroom untuk kalian kerjakan sebagai evaluasi di rumah. Dan waktu mengerjakannya itu sampai minggu depan ya. Baik Bu. Oke, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Tetap dijaga kesehatannya dan juga jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.